Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri sudut berelasi. Di sini ada satu soal tentang sudut berelasi ya, atau sudut di berbagai kuadran. Nah, sebelumnya kita ingat dulu yuk tentang sudut di berbagai kuadran. Misalkan di sini saya punya ini ya, pembagian kuadran, nanti ada kuadran 1, kuadran 2, kemudian ada kuadran 3, ada kuadran 4, dimana kuadran 1 itu dimulai dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran 3 dari 180 sampai 270 derajat. Lalu kuadran 4 dari 270 sampai 360 derajat. Nah, untuk rumusnya apa? Kalau 180 kalau di kuadran 2, maka rumusnya nanti 180 dikurangi alfa. Alfa itu sudut yang dicari nanti. Kemudian kalau di kuadran 3 itu 180 ditambah alfa. Kalau di kuadran 4 360 dikurangi alfa gitu ya. Nah, kita tentukan sekarang mana sih yang bernilai positif, cos, tan, sinnya gitu ya. Kita ingat ada cinta itu tanpa syarat, ya kan? Cinta itu tanpa syarat. Nah, berarti kita mulai dari kuadran 4. Yang bernilai positif di kuadran 4 adalah C, berarti cos. Nah, di kuadran 3 berarti dia tanpa, yaitu tan. Nah, kalau di kuadran kedua apa? Karena syarat berarti S, berarti dia sin. Nah, sehingga di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif gitu ya. Oke, sekarang kita cari dulu nih. Kembali ke soal ya. Sin 240. 240 itu berada di kuadran berapa? Itu kan di antara ini ya, antara 180 dan 270. Berarti dia di kuadran 3. Nah, berarti ini di kuadran 3. Nah, kuadran 3 yang bernilai positif apa? Tan. Yang bernilai positif adalah tan. Rumusnya apa? 180 plus alfa. 180 plus alfa. Kan gini, kita tentukan dulu seperti ini. Nah, karena yang positif tadi tan dan di sini itu sin, maka ini nanti akan bernilai negatif gitu ya, karena di sini sin gitu. Berarti kita tulis dulu ya, sin masukkan rumus ini 180 ditambah berapa biar hasilnya 240. Berapa? 60 ya, 60 derajat begini. Nah, tadi ingat sin di kuadran ketiga itu bernilai negatif, berarti tulis negatif sin 60 begini. Nah, sin 60 itu berapa? Sin 60 nilainya, yuk diingat-ingat, betul, setengah akar 3. Jangan lupa negatifnya. Gini ya. Setelah itu tan 300. Tan 300. Kita tentukan dulu kuadran berapa. Di kuadran 300 itu di antara 270 dan
360. Berarti kuadran 4. Oke. Di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Kemudian rumusnya apa? 360 min alfa. 360 min alfa. Sekarang tinggal kita tulis aja. Rumusnya apa? 360 dikurang berapa biar hasilnya 300? Betul, dikurang 60. Nah, ingat ya tadi di kuadran 4 yang bernilai positif kan cos. Sedangkan di sini tan, berarti tan ini nanti bernilai negatif. Negatif tan 60. Yuk tentukan tan 60 itu berapa ya? Betul, akar 3. Sehingga nilainya adalah negatif akar 3. Sekarang dimasukkan ke soalnya ini ya. Sin 240 ditambah tan alfa. Ya, kita masukkan ke sini ya. Sin 240 tadi kan kita masukkan ke sini. Sin 240 itu min setengah akar 3 ditambah tan 300 tadi berapa? Min akar 3 ya. Min akar 3. Nah, dan di sini itu kan min akar 3 itu di sini sebenarnya ada angka 1. Min 1 akar 3 tetapi tidak ditulis gitu. Nah, sekarang karena di sini ada akar 3 berarti bisa dijumlahkan. Nah, min setengah ditambah min 1 berapa ya? Min kalau kita orek-orek ya, min setengah dikurangi 1 kan gitu. Nah, samakan dulu penyebutnya. 2. Di sini 1, di sini berapa? 2. Berarti maaf, di sini min ya. Berarti min 3/2. Oke, min 3/2. Jangan lupa akarnya. Gitu. Berarti jawabannya adalah E. Ya, gitu. Selanjutnya 2 sin 30 cos 120. Mana sih yang harus kita cari dulu nilainya? Ini ya, cos 120 ya, kita cari dulu. Cos 120. Yuk kita ingat 120 berada di kuadran keberapa? Kuadran 2. Yang ada di kuadran 2 bernilai positif itu adalah, jangan lupa cinta tanpa syarat, sin. Oke, karena di sini nilainya cos, maka ini nanti bernilai apa? Bernilai negatif. Oke, pintar. Sekarang teman-teman tentukan rumusnya. Kalau di kuadran 2 itu rumusnya apa sih? Betul, 180 min alfa. Yuk, sekarang kita kerjakan. Di sini kan cos 120 ya, berarti nanti cos 180 dikurang berapa biar hasilnya 20? Biar hasilnya 120. 60 ya. Betul. Kemudian kita tentukan ini tadi berapa ya? Min ya. Min cos 60 derajat. Nah, kita tentukan cos 60 itu berapa? Yuk kita ingat-ingat. Betul, cos 60 adalah setengah. Nah, sekarang kita tentukan di sini. Nah, karena ini tidak ada nilai positif atau negatifnya, berarti ini artinya perkalian ya, dikalikan. 2 dikali sin 30 berapa yuk? Setengah dikalikan cos 120 tadi sudah ketemu, negatif setengah. Ya, hasilnya berapa ini? Ini bisa kita bagi, berarti hasilnya negatif setengah. Jawabannya adalah B. Mudah bukan teman-teman? Oke, sekarang ini
Kalau tadi kita sudah menentukan, sudah langsung ditentukan oleh soal, misalkan 120 atau 240 derajat. Kalau soal ini itu masih dalam bentuk pi, artinya kita harus menentukan dulu berapakah nilainya. Kita tahu bahwa pi itu nilainya adalah 180 derajat. Ya kan? Kalau di sini ada setengah pi, kita tentukan dulu nih. Sin setengah pi berarti sin setengah dikalikan 180, ya kan? Nah, 180 kalau dibagi 2 berapa? 90 ya. Berarti sin 90 derajat. Sin 90 berapa? Yuk kita ingat-ingat. 1. Oke. Sekarang cos 3/2 pi. Berarti cos 3/2 pi nya tadi 180 derajat ya. Ini kita bagi berarti 90. Kemudian 9 kali 3 berapa? 270 derajat. 270 itu kan diantara tan dan cos, ya kan, diantara kuadran 3 dan kuadran keempat. Jadi teman-teman boleh memilih diantara itu, menggunakan tan atau menggunakan cos, mau menggunakan kuadran 3 atau menggunakan kuadran 4. Tetapi kalau saya di sini mau menggunakan kuadran 4 saja. Cos 270. Kenapa mau menggunakan kuadran 4? Karena sudah pasti kuadran 4 itu kan yang bernilai positif itu adalah cos ya. Jadi sudah sesuai. Nah, di kuadran 4 ini itu kan rumusnya apa? 360 min alfa kan gitu. Sekarang kita tentukan cos 360 dikurangi berapa biar hasilnya 270. 9 ya? 90 benar atau salah? Betul ya, 90. Berarti kita akan mencari nilai cos 90. Bisa kita ingat-ingat. Cos 90 itu nilainya berapa ya? Betul, nilainya /0. Sehingga ini tadi sin setengah pi itu 1 ditambah cos 3/2 pi itu 0. Berarti nilainya adalah 1. Selesai teman-teman. Semoga bermanfaat ya.